Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan vertex. Mekanisme persalinan presentasi vertex. Presentasi puncak kepala adalah keadaan di mana puncak kepala merupakan bagian terendah. Hal ini terjadi apabila derajat defleksinya ringan. Presentasi puncak kepala adalah presentasi kepala dengan defleksi atau ekstensi minimal dengan sinsiput merupakan bagian terendah. Presentasi puncak kepala adalah bagian di bawah janin, yaitu puncak kepala. Pada pemeriksaan dalam teraba UUB yang paling rendah dan UBB sudah berputar ke depan. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai occiput posterior. Occiput posterior atau OP adalah kondisi di mana punggung bayi berada di punggung ibu dan memasuki pelvis dengan kepala menghadap ke depan atau kepala bawah dari bayi yang menghadap ke sisi perut ibu. Posisi ini sering disebut dengan bayi telentang. Dapat kita lihat seperti gambar yang ada di bawahnya. Selanjutnya posisi occiput posterior kanan. Occiput posterior kanan, dalam posisi ini punggung bayi menghadap ke sisi kanan ibu dengan bagian kepala belakang menghadap sisi belakang tubuh ibu. Dapat kita lihat seperti gambar yang ada di bawahnya ya. Selanjutnya posisi occiput Selanjutnya posisi occiput posterior kiri. Occiput posterior kiri, pada posisi ini punggung bayi menghadap ke sisi kiri ibu dengan bagian belakang kepala menghadap sisi belakang tubuh ibu. Dapat kita lihat seperti gambar yang ada di bawahnya. Selanjutnya posisi occiput posterior. Umumnya disebabkan oleh bentuk panggul ibu atau android atau antropoid. Kebiasaan ibu duduk bersandar atau membungkuk dan kurangnya aktivitas fisik selama hamil. Kondisi ini menyebabkan janin sulit berputar ke posisi anterior normal, sering berakibat persalinan lebih lama dan meningkatkan risiko intervensi medis. Selanjutnya, risiko posisi occiput posterior. Kondisi peradangan dalam selaput janin karena adanya infeksi bakteri. Dua bayi yang dilahirkan dalam posisi occiput posterior ini juga kemungkinan memiliki skor Apgar, nilai kondisi kesehatan setelah kelahiran yang lebih rendah. Tahapan mekanisme occiput posterior. Yang pertama, penurunan atau descent. Kepala bayi masuk ke panggul dengan wajah menghadap ke depan atau perut ibu. Yang kedua, fleksi yang tidak sempurna. Karena terhalang tulang belakang ibu, dagu bayi sulit menempel ke dada. Ini membuat diameter kepala yang masuk ke panggul menjadi lebih lebar, sehingga pembukaan sering terasa lambat. Yang ketiga, putaran faksi dalam atau long rotation. Di tahap ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, putar ke depan atau 90% kasus bayi melakukan putaran jauh atau 135 derajat dan posisi belakang ke depan atau anterior agar bisa lebih normal, yang menyebabkan persalinan menjadi sangat lama. Yang kedua, tetap di belakang atau persistent OP. Bayi tidak berputar dan tetap menghadap ke depan saat lahir atau face to pubis. Yang keempat, kelahiran kepala. Jika tetap posterior area dahi bayi yang sangat luas melewati tulang pubis terlebih dahulu, ibu akan merasakan nyeri punggung yang hebat atau back labor karena kepala bayi menekan saraf di tulang belakang ibu. Yang kelima, ekspulsi. Setelah kepala bayi lahir, seringkali dengan bantuan episiotomi atau alat karena sulit, bayi dan badan mengikuti seperti persalinan biasa. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai occiput anterior. Occiput anterior adalah posisi janin paling ideal dan aman untuk persalinan normal, di mana kepala bayi berada di bawah atau presentasi sefalik, menghadap ke arah punggung ibu dengan punggung bayi di perut ibu. Posisi ini
memudahkan kepala bayi melewati panggul, mempercepat persalinan dan mengurangi risiko intervensi medis. Dapat kita lihat seperti gambar yang ada di bawahnya. Itu adalah gambar contoh oksiput anterior. Lalu selanjutnya oksiput anterior kanan, right occiput anterior atau ROA, adalah posisi bayi di mana bagian belakang kepalanya berada di sisi kanan depan panggul ibu. Ini adalah posisi normal yang sangat mendukung persalinan lancar. Dapat kita lihat seperti gambar yang ada di bawah. Ini adalah gambar yang menunjukkan bayi berada di sisi kanan panggul ibu. Dan ini sangat mendukung untuk persalinan lancar. Selanjutnya, oksiput anterior kiri. Left occiput anterior atau LOA adalah posisi di mana bagian belakang kepala bayi berada di sisi kiri depan panggul ibu. Ini adalah posisi yang paling umum dan dianggap paling ideal dari semua posisi. Karena yang pertama posisi tubuh. Punggung bayi berada di sisi kiri perut ibu. Yang kedua arah wajah. Wajah bayi menghadap ke arah kanan belakang atau tulang belakang ibu. Keunggulannya memudahkan bayi masuk ke panggul dengan diameter kepala terkecil, sehingga proses persalinan biasanya paling cepat dan minim risiko. Ibu biasanya akan merasakan tendangan kaki bayi di bagian perut bagian atas sebelah kanan. Yang terakhir, mekanisme oksiput anterior. Yang pertama, engagement atau penurunan kepala. Kepala janin masuk ke pintu atas panggul atau PAP dengan sutura sagittalis melintang atau miring. Yang kedua, descent atau penurunan kepala janin terus turun ke dalam panggul akibat tekanan kontraksi rahim atau HIS. Yang ketiga, flexion atau fleksi. Kepala janin menunduk, dagu menempel di dada sehingga diameter terkecil kepala atau subocipto brekmatika melewati panggul. Yang keempat, internal rotation atau putaran paksi dalam. Kepala berputar agar ubun-ubun kecil atau belakang kepala menghadap ke depan. Atau simfisis pubis ibu. Yang kelima, extension atau ekstensi. Kepala janin lahir dengan gerakan menengadah berturut-turut. Ubun-ubun kecil, dahi, hidung, mulut, dan dagu melewati perineum. Yang keenam, internal rotation atau putaran paksi luar. Kepala berputar kembali menyesuaikan dengan posisi bahu, sejajar dengan punggung bayi. Yang ketujuh, expulsion atau eksklusi. Bahu depan terlebih dahulu di bawah simfisis, diikuti bahu belakang, lalu seluruh tubuh janin keluar. Sekian dari saya, terima kasih.